Halo semua brothers sisters, semoga kalian tetap sehat, baik secara fisik maupun spiritual. Saya tahu ini masa yang gak gampang, dan saya mau mengajak kita semua di sini untuk makin bergantung kepada Tuhan dan tetap hidup bijak. Hari ini saya mau kasih devotional tentang bagaimana kita melihat suatu cobaan atau trials. Di buku Yakobus 1 ayat 2, katakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya consider it pure joy. Dia nggak dibilang consider it happiness. Karena happiness sangat bergantung kepada keadaan. Jadi kalau misalnya keadaan nggak enak, ya kita nggak happy. Keadaan enak, ya kita happy. Tetapi dia katakan di sini pure joy. Joy nggak ada berhubungan dengan feeling dan nggak ada hubungannya dengan keadaan. Joy ini dari Tuhan. Mengapa kita bisa mendapat pure joy ini? Karena Tuhan katakan, manusia yang tidak bergantung pada Tuhan, yang nggak kenal Tuhan, mereka akan fokusnya kepada pain-nya. Jadi mereka masalahnya soal happy atau enggak, naik turun terus dalam hidupnya. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, murid-murid Tuhan, kita di sini bisa punya pure joy kalau kita fokus kepada tujuan daripada mengapa Tuhan biarkan itu terjadi. Jadi Tuhan katakan di sini bahwa purpose daripada Tuhan biarkan supaya kita semua di sini bisa mature and complete, bisa sempurna dan utuh, not lacking anything. Dan itu yang Tuhan ingin, karena Tuhan mau sempurnakan kita di sini. Itu adalah tujuannya. Jadi kenapa kamu dan saya bisa punya pure joy? Karena kita tahu persis why-nya, kita tahu persis purpose-nya dari Tuhan, yaitu untuk membuat kita mature and complete and not lacking anything. Nah, dia bilang, bagaimana sekarang kita hadapi itu? Dia bilang pertama kita harus butuh untuk kita consider. Consider itu dia ini bahasa accounting. Jadi kita betul-betul hitung-hitungan dengan jelas. Kamu lihat memang ada pain-nya, nggak gampang. Tapi sekarang kamu juga harus bisa lihat purpose-nya, tujuannya. Dan kalau dilihat pain-nya dan purpose-nya, ini purpose-nya jauh melebihi daripada pain-nya, suffering, nggak enaknya. Memang lagi nggak enak, kita nggak bisa kemana-mana. Nggak enak, ada hal yang kita mau lakukan nggak bisa. Ekonomi juga sekarang turun. Kita dengar berita, saudara, teman kita yang kena, nggak enak. Dan nggak ada dari kita yang mau itu. Tetapi Tuhan dibalik dari itu semuanya, Tuhan akan kerjakan untuk kebaikan kita, yaitu membuat kita menjadi mature dan komplit. Dan lihat trials ini, trials seperti apa? Dia bilang, whenever you face, apabila kamu menghadapi itu. Jadi ini bukan sesuatu yang kita plankan. Ini bukan sekarang trials, cobaan yang karena dosa kita sendiri atau sengaja kita lakukan. Ini adalah bentuk trials yang terjadi dengan tiba-tiba. Yang memang harus kita hadapi sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Nggak kita rancangkan, bukan dosa kita juga, bukan kesalahan kita, tapi kita harus hadapi itu. Dia bilang, kamu hadapi ini, pastikan kamu selesaikan. Karena ada saatnya kita mungkin mau give up, ada saatnya mungkin kita capek. Jadi seperti kita ambil ujian. Ada orang yang mau gampangnya, udahlah. Setengah jalan ambil ujian, dia tinggalkan itu. Tapi Tuhan bilang enggak. Mungkin enggak gampang. Mungkin lagi udah capek. Tapi saya mau kamu selesaikan ini. Karena hanya dengan kamu selesaikan, baru purpose ini bisa jadi. Baru kamu bisa mature dan komplit. Sama seperti kepompong. Kamu harus sangat sabar menunggu kepompong itu. Sampai akhirnya dia bisa keluar dari sarungnya itu. Dan kalau orang tidak sabar dan orang merobek sarung itu, maka yang terjadi adalah betul dia keluar kupu-kupu, tapi tidak bisa terbang kupu-kupunya. Karena apa? Karena kupu-kupunya tidak pernah melalui proses sampai dia mature dan komplit. Justru kita membuat kupu-kupu itu jadi cacat seumur hidup. Nah, Tuhan sudah membuat. Biarkan supaya
Kubu-kubu di dalam itu, dalam kepompong harus fight. Dia struggle, gak gampang. Tapi saat ketika dia pecah, dia keluar dari kepompong itu, yang terjadi adalah dia mempunyai sayap yang siap, yang mature dan komplit untuk terbang. Jadi kita harus selesaikan itu, karena ini satu proses yang Tuhan ingin kamu dan saya untuk bisa hadapi. Di ayat kelima, dia katakan, sekarang kamu sudah mengerti why-nya, sekarang saya mau kamu fokus kepada how-nya, bagaimana menghadapinya. Di ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jangan kita sibuk tanya setiap hari, why Tuhan biarkan. Kita sudah tahu sekarang purpose-nya. Yang kita harus fokuskan sekarang adalah hikmatnya, how, bagaimana kita jalaninya. Karena bisa saja kita tahu suatu kebenaran, tapi kita nggak tahu bagaimana menjalaninya. Wisdom sendiri atau hikmat adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan suatu divine truth, suatu kebenaran dari Tuhan, tapi bagaimana kita bisa aplikasi dalam hidup kita sehari-hari, bahkan dalam keadaan coronavirus ini. Dan jelas nggak ada daripada kita sini yang pernah menghadapi pandemi. Saya nggak pernah menghadapi ini. Saya nggak pernah menghadapi situasi yang saya lihat dalam waktu singkat begitu banyak orang kehilangan nyawa, ekonomi turun begitu mendadak, bisnis terancam. Nggak pernah. Jadi jelas saya sendiri kekurangan hikmat. Tapi Tuhan bilang, justru itu Tuhan mau kita datang kepada Dia dan meminta kepada Dia. Minta apa? Minta hikmat. Dan Tuhan pasti akan berikan. Dia nggak pelit, Dia nggak kasih sedikit. Tapi justru ketika kita sudah tahu why-nya, mengapa Dia membiarkan terjadi, yaitu membuat kita mature dan komplit, kita sekarang datang kepada Dia, bertanya kepada Dia, minta hikmat, dan Dia akan berikan dengan murah hati. Dia pasti akan berikan dengan generous jika kita memintanya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kemudian, di ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan katakan, untuk kamu bisa peroleh hikmat, kamu harus meminta dalam iman. Jadi iman kita harus solid. Tidak boleh seperti gelombang laut, naik turun, terombang ambing. Jadi dalam hal ini kita menghadapi trial, iman kita harus solid. Kita nggak bisa satu hari bergantung Tuhan, besok bergantung manusia. Hari ini bergantung secara spiritual, kita lihat ini, tapi kemudian kita lihat lagi secara fisik, kita terombang ambing terus. Pasti kita sebagai manusia punya kecenderungan terombang ambing. Tapi dia bilang, you have no excuse untuk lack of faith. Betul, how-nya kamu menjalankannya, kamu masih kurang wisdom-nya. Itu kamu minta. Jadi istilahnya, faith kita harus solid. Memang wisdom kita kurang. Nah, itulah yang kita minta kepada Tuhan. Tapi minta itu dengan faith kita yang solid. Bukan dengan kita di sini ragu, kita mendua hati, imannya naik turun. Enggak, iman kita harus jelas. Walaupun kita lack wisdom. So you may lack wisdom, but no excuse for lack of faith. Kemudian di ayat 9 dia bilang, oke, saya sekarang kasih dua jenis orang atau kategori yang menghadapi trial. Satu dibilang saudara yang mungkin untuk besoknya aja dia susah untuk hidup. Barely untuk survive aja susah. Kemudian, tapi ada satu lagi, tipe orang yang kaya, hidupnya udah nyaman, udah enak. Tapi tiba-tiba dalam waktu singkat itu juga drop, itu juga hancur. Dan dia bilang sekarang ada dua situasi orang. Dua-duanya juga menghadapi trial. Nggak gampang bagi dua-duanya. Sekarang isunya yang kadang sering orang bicarakan adalah, waduh, ini gimana ini, kasihan nih orang yang lagi susah ini, keadaan sehari-hari. Ya orang yang bisnis juga susah. Tapi Tuhan bilang, bukan itunya yang really matters. Orang yang susah, yang miskin, kehidupannya juga susah. Dia juga akan hadapi trialnya, dan dia harus finish. Dia punya course to be mature and complete. Sama juga dengan orang yang mungkin bagus, dia kaya, dia mungkin selama ini ekonomi oke, bagus.
dia juga harus menyelesaikan trials dia untuk dia mature dan komplit. Karena yang matters adalah untuk kita bisa selesaikan itu. Apa janji Tuhan kalau kita selesaikan? Dia bilang orang ini orang yang akan berbahagia. God akan bless dia. Kalau dia bisa bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kita harus finish this. Kita nggak boleh give up. Kita nggak boleh setengah-setengah. Karena di balik dari semuanya Tuhan punya rencana, punya purpose. Yaitu membuat kamu dan saya untuk mature dan komplit. Dan supaya selama ini yang kita nggak pernah punya hikmat untuk suatu kebenaran Tuhan, kita akhirnya bisa memperoleh itu. Apa itu? Saya nggak tahu. Saya tahu ini nggak gampang masa trial ini, tapi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dari sekarang, kita akan mempunyai wisdom. Kita akan punya satu maturity dan completeness yang not lacking anything yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua tahu tentang Ayub. Ayub sendiri dia mengalami saat dia nggak gampang. Tiba-tiba dalam sehari, keluarganya meninggal. Nggak enak, very painful. Dan juga bisnisnya juga hancur. Tetapi kita lihat di akhir dari buku Ayub, yaitu Ayub 42 ayat 5. Saya mau bacakan bahasa Inggrisnya. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Ayub sudah dengar tentang Tuhan. Banyak hal yang dia tahu tentang Tuhan. Punya knowledge tentang Tuhan. Tapi dia bilang, setelah dia mengalami trials ini, dan dia terus bertahan sampai akhir, now, my eye sees you. Ini bukan cuma dengar. Sekarang dia ngalami Tuhan sendiri. Saat dia bisa lihat Tuhan sendiri dengan jelas. Dia mengerti Tuhan dengan jelas. Dan dia sendiri bilang, saya bisa lihat saya ini nggak ada apa-apanya. Di tengah-tengah semua yang terjadi, Tuhan mau saya repent. Dan dia bisa lihat Tuhan makin jelas. Dia makin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bless hidupnya even more. Saya ingin kita semua di sini pada akhirnya bisa menjadi mature and complete seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya mendoakan supaya pada akhirnya kita semua di sini punya wisdom jika kita meminta dengan iman dan akhirnya kita sekarang bisa katakan kepada Tuhan, now my eyes sees you. God bless kita semua di sini. Amen.